Kita semua kan pakai uang setiap hari, tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, uang itu apa sih sebenarnya? Hari ini kita akan coba mengurai teka-teki besar seputar uang, dari zaman emas sampai era Bitcoin sekarang. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang cukup menusuk ini. Bagaimana kalau ternyata seluruh fondasi keuangan Anda, semua yang Anda bangun, berdiri di atas pasir hisap? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit melihat sebuah masalah yang membentuk dunia modern kita. Jadi, ceritanya dunia kita mulai mengglobal. Semuanya jadi lebih cepat dan terhubung. Nah, disinilah muncul masalah. Dunia butuh uang yang bisa bergerak secepat informasi, tapi sistem yang ada saat itu punya ketidakcocokan yang fundamental. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, ekonomi kita melesat, serba cepat, kompleks, dan tanpa batas jarak. Di sisi lain, uang terbaik yang kita punya adalah emas, yang pada dasarnya adalah bata berat yang tidak bisa hancur. Berat, lambat, dan susah banget buat dibagi-bagi atau diverifikasi. Jelas gak nyambung kan? Nah, ketidakcocokan inilah yang akhirnya memaksa kita mencari sesuatu yang lebih cepat dan lebih pintar. Dan muncullah solusinya, mata uang fiat. Ini adalah uang yang dikeluarkan pemerintah yang nilainya bukan lagi berdasarkan emas fisik, tapi murni berdasarkan kepercayaan. Dan wow, fiat ini benar-benar memicu inovasi yang luar biasa. Evolusinya cepat banget. Mulai dari surat kredit, lalu berkembang jadi cek perjalanan yang lebih gampang dibawa kemana-mana, sampai akhirnya kartu kredit modern yang kita pakai sekarang. Tiba-tiba, kita bisa memproyeksikan nilai ke tempat yang jauh dengan sangat mudah. Fiat ini benar-benar memecahkan masalah di dunia nyata. Dulu, bepergian antar negara sambil bawa emas batangan, wah itu sama aja mengundang bahaya. Dengan cek perjalanan, kalau hilang atau dicuri, masih bisa diganti. Dan sekarang, dengan kartu kredit, semuanya jadi jauh lebih praktis dan aman. Tapi, ternyata kenyamanan ini ada harganya. Sistem baru yang super nyaman ini datang dengan beberapa cacat fundamental yang sangat dalam, yang dampaknya kita semua rasakan sampai hari ini. Masalah pertama, dan mungkin yang paling parah, adalah inflasi. Gampangnya gini, pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang kapanpun mereka mau. Akibatnya, nilai uang yang sudah Anda pegang jadi tergerus, seolah-olah terus-menerus diencerkan. Slide ini menunjukkan adanya kebocoran yang konstan dalam sistem. Anggap saja inflasi tahunan sekitar 10%. Itu seperti Anda punya tangki bensin yang bocor terus-menerus. Setiap tahun, daya beli Anda berkurang. Fondasi keuangan Anda perlahan-lahan terkikis. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan inti masalahnya kan? Anda tidak bisa membangun masa depan yang stabil dan kokoh di atas fondasi yang terus-menerus ambles. Mustahil. Selain inflasi, masalahnya masih banyak lagi. Hak milik kita atas uang itu lemah, bisa saja disita. Lalu ada sistem perbankan yang bisa menciptakan lebih banyak uang dari ketiadaan lewat kredit. Belum lagi hambatan dan biaya yang besar saat kita mau memindahkan uang kita sendiri. Semua masalah ini akhirnya membuat umat manusia terjebak dalam sebuah dilema teknologi. Sebuah teka-teki besar soal uang yang tampaknya tidak punya jawaban yang memuaskan. Jadi, ini dia teka-tekinya. Kita harus memilih, mau pakai emas yang nilainya awet dari waktu ke waktu, tapi susah banget dipindahkan, atau mau pakai fiat yang gampang banget dikirim kemana-mana, tapi nilainya terus-menerus bocor. Pilihan yang serba salah. Nah, sekarang, mari kita lihat bagaimana sebuah teknologi baru muncul dan memberikan sebuah terobosan, sebuah solusi untuk teka-teki kuno yang sudah kita hadapi selama ini. Dan inilah Bitcoin. Ia berhasil menyelesaikan dilema tadi. Bitcoin menggabungkan sifat-sifat terbaik dari kedua sistem. Dia bisa menyimpan nilai seperti emas karena jumlahnya yang terbatas, tapi di saat yang sama, dia juga punya kemudahan transaksi seperti uang fiat. Kok bisa? Kuncinya adalah karena Bitcoin punya dua lapisan. Ada lapisan dasar untuk penyelesaian transaksi yang final dan aman. Anggap saja ini seperti emas digital. Lalu, ada lapisan aplikasi di atasnya, yang dirancang untuk transaksi sehari-hari yang cepat dan kompleks, mirip seperti sistem fiat. Nah, konsep penyelesaian akhir ini adalah kuncinya. Ini adalah momen saat uang yang Anda terima itu benar-benar 100% jadi milik Anda. Tidak ada lagi risiko ditarik kembali oleh bank atau pemerintah. Ini adalah penciptaan sebuah kepastian, sebuah realitas ekonomi. Kemampuan untuk memverifikasi transaksi secara terus-menerus dan dengan pasti, inilah yang memberikan integritas pada sistem Bitcoin. Ini seperti gravitasi yang setiap detik menguji kekuatan sebuah bangunan, memastikan strukturnya tetap kokoh dan nyata. Jadi, kesimpulan besarnya begini. Selama ini kita hidup di dunia di mana aturan main uang bisa berubah seenaknya.
Sekarang, coba bayangkan, kalau ada uang dengan aturan yang pasti dan tidak bisa diubah oleh siapapun, kira-kira bagaimana hal itu akan mengubah dunia kita?